Pernah nggak sih kamu ngerasa pikiranmu tuh berisik banget, kayak monyet yang lompat panik dari satu dahan masalah ke dahan lainnya? Iya, bener banget. Dan ujung-ujungnya kamu pasti capek sendiri kan? Nah, makanya eksplorasi mendalam kita hari ini punya misi khusus nih. Kita bakal ngebahas 7 insight dari buku ini yang bisa kamu praktekin besok pagi. Dan sumber materi kita kali ini adalah buku keren dari Jay Shetty. Judulnya Think Like a Monk. Betul, buku ini tuh pada dasarnya panduan praktis buat jinakin si monyet di kepala kita tadi. Jadi mari kita bedah ini. Yang menurut saya sangat menarik adalah Shetty nggak nyuruh kita kabur ke gunung terus ninggalin peradaban gitu loh. Syukurlah repot juga kalau harus pindah ke gunung sekarang. Iya kan? Dia malah bawa pola pikir biksu ini langsung ke tengah hiruk-pikuk kehidupan modern kamu. Dan perubahan paling besar itu justru mulai dari rutinitas harian. Ya, soal rutinitas ini, dia sebutin formula pagi TIME. TIME. Singkatan dari thankfulness atau syukur, insight untuk belajar hal baru, meditation, dan exercise atau olahraga ringan. Tepat sekali, 4 hal itu yang jadi pondasinya. Tapi tunggu deh, saya harus jujur nih ya. Buat kamu atau saya yang benci bangun pagi, dipaksa ngelakuin 4 hal ini, rasanya kayak disuruh lari maraton tapi belum pemanasan. Beneran berat banget. Iya, memang bakal kerasa berat kalau kamu cuma fokus sama paginya aja. Mengapa pagi terasa menyiksa? Kenapa tuh? Jawabannya ada pada apa yang kamu lakukan malam sebelumnya. Kualitas pagimu itu sebenarnya ditentukan sebelum kamu tidur. Oh, jadi bukan pas bangunnya ya? Betul. Kalau kamu tutup hari pakai rasa syukur dan memvisualisasikan esok hari bakal lancar, secara biologis, kamu itu lagi menenangkan sistem saraf. Hormon stres juga langsung turun. Masuk akal. Jadi kita memprogram otak pas lagi rileks ya. Pikiran jadi lebih jernih saat bangun. Jadi rutinitas pagi tadi rasanya mengalir alami, bukan paksaan. Nah, itu dia intinya. Tapi sayangnya nih, kedamaian pagi itu sering hancur pas siang hari. Tiba-tiba ada krisis dadakan yang mancing emosi. Gimana dong kita nahannya? Disitulah kamu butuh kendali internal instan. Langkah praktisnya gampang. Pakai metode pernafasan kotak. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, terus hembuskan 4 detik. Berarti ini buat nurunin detak jantung secara fisik ya? Iya, ritme ini ngasih sinyal ke saraf vagus kamu. Tapi ada satu praktik lagi yang jauh lebih menantang nih buat emosimu. Praktek spot, stop, swap. Kayak gimana tuh aplikasinya? Kamu harus melacak keluhan harianmu dan targetkan itu jadi 0 keluhan. Tunggu, 0 keluhan, berhenti ngeluh seharian itu nyaris mustahil kan? Rasanya tuh kayak nahan bersin gitu loh. Kalau stres malah jadi bom waktu di dada. Bener banget, dan itulah kenapa konsepnya bukan sekedar nahan atau menekan emosi. Spot itu artinya kamu sekedar menyadari emosi yang muncul tanpa menghakiminya. Oke, cuma diamati ya. Terus stop itu apanya? Stop itu jedanya. Momen di mana kamu bisa pakai napas 4 detik tadi. Lalu swap. Nah, di sini kamu ganti emosi tersebut sama tindakan yang punya solusi. Oh wow, jadi kita nggak nahan bersin emosionalnya ya, tapi mengarahkan tekanan itu jadi energi produktif. Tepat. Kita merespons dengan sadar, bukan bereaksi otomatis. Keren sih. Tapi jujur aja, sekuat apapun pertahanan internal kita, kalau lingkungan kita beracun, bisa runtuh juga kan? Gimana cara kita filter energi negatif dari luar? Matematikanya sangat jelas kalau soal relasi. Shetty menyarankan prinsip 25-75. Berarti perbandingan porsi orang di sekitar kita, Iya, untuk setiap 1 orang negatif di sekitarmu, pastikan kamu dikelilingi oleh 3 orang yang positif. harus sampai 3 orang ya? Kenapa butuh sebanyak itu cuma buat atau orang negatif? Karena secara neurologis, emosi negatif itu jauh lebih lengket di otak kita. Kita butuh rasio 3:1 cuma buat nyeimbangin beban mentalnya aja. Itu menjelaskan banyak hal loh. Pantesan kalau lagi stres atau jenuh sama lingkungan, saya refleks ngambil HP terus scrolling tanpa tujuan. Niatnya cari pelarian kan? Iya, tapi otak rasanya malah makin capek. Nah, pelarian digital itu justru menguras perhatian kamu. Makanya, penting banget buat melakukan audit layar HP kamu. Cek screen time harianmu. Aduh, kadang takut ngelihat angkanya. Memang, tapi nilai hidupmu itu nggak kelihatan dari apa yang kamu yakini di hati, tapi dari kemana waktumu dihabiskan. Angka di layar itu cermin yang paling jujur. Nggak bisa bohong ya data di layar.
Dan karena waktu kita banyak tersita ke HP, tugas fisik kayak nyuci piring sering kerasa buang waktu. Kita pengennya multitasking sambil dengerin musik, biar efisien. Padahal, tugas-tugas remeh itu bisa jadi tempat istirahat otak loh kalau kamu ubah jadi single tasking. Maksudnya ngelakuin satu hal aja gitu. Betul, lakukan dengan kesadaran penuh. Pas cuci piring, fokuslah murni sama sensasi air mengalir dan sabun di tanganmu. Tanpa musik, tanpa melamun. Ini kayak ngasih jeda buat otak ya. Tepat sekali. Ini ngasih kesempatan jaringan otakmu istirahat dari kelelahan mengambil keputusan. Ini itu bentuk meditasi dalam gerakan. Ternyata cuci piring bisa menenangkan pikiran ya. Nah, kita udah membedah nih cara riset pikiran dari pagi sampai malam. Ya, dan buat menutup semuanya, ada satu eksperimen mental yang provokatif. Cobalah lakukan meditasi kematian. Gimana meditasi kematian? Coba bayangkan, kamu sekarang berusia 90 tahun, terbaring di ranjang kematianmu. Penyesalan apa yang paling kamu takuti? Wah, dalam banget pertanyaannya. Gunakan ketakutan akan penyesalan itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang berani hari ini. Keren, ketakutan justru dibalik jadi bahan bakar ya. Nah, buat kamu, dari ketujuh langkah itu, poin mana yang bisa kamu lakukan mulai saat ini? Tulis di kolom komentar. Pasti ada dong, minimal satu yang bisa dicoba besok pagi. Harusnya sih ada ya. Jika tertarik dengan video seperti ini, silakan subscribe di channel YouTube Mozaik Literasi untuk konten bermanfaat lainnya. Sekarang.